Halo, selamat pagi Pak Guntur dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felicia Belinda Effendi, saya dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 8. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori modernisasi. Nah, nggak terasa zaman sekarang itu sudah berubah sekali. Yang paling bisa kita syukuri adalah contohnya keberadaan ponsel. Nah, kenapa bisa ponsel? Misalnya saja kita pikir untuk kita di zaman sekarang bisa menelpon teman hanya cukup menekan nomornya. Sedangkan di zaman dulu orang sangat kesusahan untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, makanya dunia kita itu dikenal sama teori modernisasi. Simpelnya, kayak perkembangan teknologi yang ada dari dulu sampai sekarang. Nah, lalu saya akan menjelaskan dari modernisasi sendiri. Apa sih modernisasi itu? Jadi, modernisasi adalah suatu proses perubahan sosial dari yang kuno menjadi modern atau lebih mengarah ke masa kini. Nah, uniknya, teori modernisasi ini bakal ada kaitannya sama sejarah. Kok bisa? Karena modernisasi ini dikenal erat sama modernitas. Jadi modernitas sendiri ini merupakan zaman dalam sejarah yang kita lalui dari dahulu kala sampai masa kini. Contohnya ada seperti di gambar samping ini. Ada masa prasejarah, masa sejarah kuno, masa pertengahan sampai masa modern. Semuanya memiliki tahapan dari tahapan yang dulu sampai sekarang. Nah, modernisasi ini sendiri juga memiliki ciri-ciri pastinya. Yang pertama, cirinya ini terlihat dari kondisi pembangunan. Infrastruktur atau pembangunan di sektor publik, suatu wilayah ini harus terpenuhi mengikuti kebutuhan sosial dari masyarakat itu sendiri. Tujuannya supaya masyarakat mendapatkan fasilitas yang mumpuni untuk melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Lalu ciri kedua ini bisa dilihat dari kondisi kulturalnya. Ya, budayanya. Misalnya di zaman prasejarah atau di zaman Mesolitikum, manusia itu berburu dan meramu jika mencari makanan, beda dengan sekarang. Tapi dalam teori modernisasi, manusia bakal mencari makanan melalui teknologi modern atau memasak menggunakan alat-alat terbaru seperti sekarang sudah ada microwave dan juga lain-lainnya. Gak cuma di situ, modernisasi ini juga memiliki syarat. Ada 6 syarat, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Kenapa harus ada syarat yang berkaitan sama pola pikir? Jadi, sebagai wilayah yang mau menerapkan teori modernisasi, manusia di dalamnya harus bisa mampu berpikir ilmiah terlebih dahulu. Simpelnya, kita bisa memilah informasi yang masuk ke lingkungan kita dengan cara berpikir lebih jauh agar terhindar dari hoax. Jika misalnya manusia di wilayah tersebut saja masih kemakan sama hoax, bisa dibilang cukup susah untuk menerapkan teori modernisasi. Karena manusia tidak bisa menyerap mana yang benar dan mana yang salah. Lalu syarat yang kedua adalah sistem administrasi biokratis. Nah, maksudnya birokratis yaitu sistem administrasi di wilayah tersebut harus mengikuti prosedur yang ada. Contoh gampangnya, waktu kita lagi membuat KTP. Jika kita mau membuat KTP aja pakai calo atau orang dalam, ya belum bisa disebut sebagai birokratis. Karena tentunya masih susah untuk menerapkan teori modernisasi. Lalu, syarat yang ketiga adalah sistem pengumpulan data yang baik. Syarat modernisasi lainnya juga suatu wilayah harus memiliki sistem pengumpulan data yang baik. Hal ini berkaitan erat dengan sama kegunaan pengolahan data negara di masa yang akan datang. Lalu yang keempat adalah organisasi atau kedisiplinan yang tinggi. Syarat modernisasi lainnya yaitu masalah kedisiplinan yang tinggi. Jiwa disiplin masyarakat tersebut harus tinggi supaya bisa menerima perubahan dalam teori modernisasi. Karena tentunya zaman yang dari dahulu ke zaman yang sekarang itu melalui proses yang panjang dan kita harus bisa beradaptasi supaya bisa menerapkan teori modernisasi. Dan yang terakhir adalah
wewenang yang tidak memihak atau sentral. Terakhir, wilayah tersebut diharuskan memiliki wewenang yang adil. Tujuannya supaya nggak ada lagi tuh kebijakan yang cuma menguntungkan masyarakat pusat atau sentral saja. Jadi bisa lebih menyeluruh. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari modernisasi. Nah, walaupun secara umumnya teori modernisasi ini bagus untuk masyarakat, tapi juga ada dampak negatifnya pastinya. Jadi, yang pertama, positifnya, teori modernisasi ini bisa membawa masyarakat untuk berpikiran lebih terbuka, lebih rasional, dan mampu beradaptasi dengan budaya-budaya yang baru. Lalu, dampak positif lainnya ini juga ada untungnya di masa depan. Simpelnya, masyarakat lebih mudah untuk mengakses dan menjangkau apapun, karena perkembangan teknologi yang ada sudah pasti semakin canggih. Lalu, apa sih dampak negatif dari modernisasi ini? Yang pertama adalah efeknya polusi udara dan perubahan iklim pastinya. Contohnya penggunaan teknologi AC, yang sekarang sudah pasti di mana-mana beredar AC. Dan transportasi ini bisa berpengaruh besar buat terjadinya pemanasan global. Tapi dampak negatif dari modernisasi ini juga bisa dicegah. Contohnya, kita bisa mengurangi penggunaan listrik yang bisa menyebabkan krisis energi dan beralih ke sumber energi yang terbarukan. Jadi meskipun ada dampak negatif dari modernisasi ini sendiri, pasti juga ada solusi yang bisa membantu mencegah itu. Karena teori modernisasi ini juga pastinya sudah akan diterapkan dan kita tidak bisa melawan itu. Karena modernisasi ini bisa dibilang akan terjadi dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi demikian penjelasan saya tentang teori modernisasi. Sekian dan terima kasih.